Sampai akhirnya maaf, sampai bisa kusidan. Ya asyikul Mustafa. Hei para perempuan, khususnya yang belum menikah, kecantikan Anda hanya untuk suami Anda. Jaga Anda punya wajah. Saya ingat Habib Taufik bin Abdul Qadir Al-Segaf Pasuruan. Beliau pernah mengatakan, perempuan saat ini sedang digiring opininya oleh orang kafir, oleh orang barat, agar menjadi budak-budak sebagaimana zaman jahiliyah. Kalau budak-budak zaman jahiliyah, kalau dia mau dijual sama majikannya, dipercantik, dipakai bedak 3 kilonya dipakai. Malam-malam dipertontonkan keluar mereka. Sekarang katanya ada namanya emansipasi wanita. Ini produknya orang barat, produknya orang kafir. Maka saya ingatkan Anda, khususnya belum menikah, wajah Anda terlalu mulia untuk dipamerkan di media sosial. Anda sudah diberi amanat oleh Allah menutup wajah Anda, hati Anda tutup. Jangan Anda pamerkan. Kalau Anda pamerkan Anda punya wajah, Anda boleh tidur, tapi dosa Anda 24 jam update di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah firmankan, wala taqrabuz zina. Jangan kau dekat-dekat sama yang namanya zina. Jangan. Anda pamerkan Anda punya wajah, Nabi sudah ancam, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. An-nadratu, melihat yang haram, adalah sahmun masmumun, panahan beracun, min sihami iblis, daripada panahannya iblis. Makanya awas, saya ingatkan, para khususnya tadi yang sebelum menikah, yang istri, ada di sini yang istri, ada ya? Baik, dengar. Ibu kenal pelakor? Kenal? Mau suaminya kenal pelakor? Mau biar suaminya gak kenal pelakor? Pengen tahu resepnya? Aku gak tahu resep. Ini kayaknya nih baterainya udah 1/4 watt ini. Pokoknya pelakor enggak. Bu tahu yang nyiptakan pelakor siapa? Yang nyiptakan pelakor siapa? Anda para istri. Oh, fitnah. Mana buktinya? Baik, tolong dengar. Saya tanya, kalau suami pulang ke rumah disambut enggak? Disambut enggak? Pakai apa? Bingung kan? Pelakor itu muncul karena istrinya itu cantiknya hanya untuk acara kawinan. Cantiknya untuk acara resepsi. Coba lihat istri-istri kita. Kalau sudah ada acara resepsi, bedak 5 kilo dipakai semuanya itu. Suami pulang capek, tiba-tiba bicara assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Suamimu dek. Oh iya, tolong buka. Udah maaf bang, tolong masuk lewat jendela aja. Coba suami diajari jadi maling. Maka gak usah heran kalau sudah kayak gini suami mulai gak senang di rumah, lebih senang di pos kampling. Habis benda kami sambut, tapi nyambutnya pakai apa? Pakai sayang. Tuh yang laki-laki, wah, disambut pakai daster yang tambalannya 75. Coba lihat. Dan bohong bu, dosa Anda jamin. Sambut suami dengan pakaian khusus. Maaf, yang 17 tahun yang belum nikah tolong tutup telinganya. Habib, tutup telinganya Habib. Ini resep. Para istri, kalau pelakor tidak ingin muncul di kehidupan Anda, tolong Anda kalau suami sudah hadir, suami saya pulang jam 4, setengah 4 sudah standby. Punya baju khusus, punya minyak wangi khusus, tapi jangan minyak wangi jelantah. Saya yakin, kenapa saya katakan seperti ini? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, seorang istri yang luar biasa. Setiap Nabi perang, Sayyidina Aisyah tanya kapan pulangnya kira-kira. Jam ini kira-kira. Sehingga di hari itu ditunggu oleh Sayyidina Aisyah. Tak kala ada suara ringkikan kuda, Sayyidina Aisyah bangun. Oh, bukan Rasulullah, duduk lagi. Ada ringkikan kuda tidak? Oh, bukan Rasulullah, duduk lagi. Gitu jadi istri. Ketok pintu suruh masuk jendela.
Ini perlu saya sampaikan nih, biar ibu-ibu jangan sampai akhirnya marah tuh sama pelakor. Anda yang memunculkan. Oleh karena itu, kalau pengen Anda punya suami ada di rumah, tolong kecantikannya mulai saat ini hanya untuk suami Anda. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin tegaskan, kita hadir pada malam hari ini acara peringatan Maulid. Saya tidak ingin panjang lebar masalah ini karena memang kita sudah malam. Ntar kalau pengen dilanjut lagi, mungkin kita tukeran Habib maju lagi kayaknya. Pemuda-pemudi, saya ingatkan, Anda menjadi harapan bangsa, Anda menjadi harapan negara, maka sudah sepantasnya Anda saat ini untuk menjadi yang terdepan. Habib, kami pengen menjadi yang terdepan, kami pengen membela agama Allah, membela syariat Nabi. Caranya gimana? Ulama kita menegaskan, pemuda-pemudi kalau pengen selamat zaman fitnah kayak gini, apalagi saya tadi di absen, Beb, sekarang ini banyak pemuda-pemudi milenial. Saya juga nggak paham milenial itu bahasa apa. Pokoknya milenial katanya. Kalau Anda pengen selamat, pemuda-pemudi menjadi daripada orang yang terdepan membela agama Allah, maka satu caranya, buat komunitas yang baik, buat kelompok yang baik. Sudah Anda buat kelompok kedua, Anda harus panggil ustadz, Anda panggil kiai, Anda panggil ulama, Anda panggil para habaib untuk memimpin Anda. Sehingga kalau komunitas sudah ada, wadahnya ada, sehingga tidak ada pemuda-pemudi keluyuran, perempuan habis maghrib gentayangan, kayak kalau wewe kelelawar, tidak ada. Mereka semuanya sudah punya komunitas-komunitas yang baik. Yang paling penting yang harus diingat untuk para pemuda dan pemudi, kalau Anda pengen betul-betul menjadi pejuang-pejuangnya Nabi Muhammad, idolakan Nabi Muhammad, kenali Nabi Muhammad. Demi Allah, kalau Anda sudah idola Anda Nabi Muhammad, yang Anda kenal Nabi Muhammad, Anda rela memberikan waktu Anda, tenaga Anda, harta Anda, bahkan nyawa yang hanya satu Anda berikan. Kenapa? Karena Anda mengidolakan Nabi Muhammad. Sehingga saya tekankan tadi di awal, kalau Anda sudah mencintai Nabi Muhammad, kenal dengan Nabi Muhammad, Anda akan tahu kapan Anda harus diam, Anda tahu kapan waktunya. Kapan Anda harus bersabar, Anda tahu waktunya. Kapan Anda waktunya memberikan maaf, Anda tahu kapan waktunya. Dan Anda akan tahu kapan Anda harus berbicara. Kapan Anda harus berbicara tegas, kapan Anda harus marah, kapan Anda harus bersikap dengan sifat yang baik. Kalau Anda kenal dengan Nabi Muhammad, maka saya ingatkan khususnya, para laskar. Saya juga kalau acara sering khususnya sama EPI ini, saya selalu ingatkan kepada kepala khususnya yang ada di salah satu tempat. Saya tidak sebutkan tempatnya. Saya selalu menegaskan, Ustadz, tolong, laskar itu harus selalu diberikan pelajaran khusus. Kenapa? Karena orang zaman sekarang itu bukan lihat kelebihannya, lihat kekurangannya. Apalagi ada orang mau berbuat baik, yang dilihat bukan kebaikannya, kekurangannya. Oleh karena itu, saya ingatkan khususnya kepada ormas-ormas, Anda wajib untuk selalu belajar ilmu agama. Anda kawal ustaz Anda, kiai Anda, ulama Anda, habaib Anda, kawal. Tapi Anda juga harus belajar ilmu agama. Sehingga Anda tahu kapan Anda harus diam, kapan Anda harus tegas, kapan Anda harus marah, kapan Anda harus bersabar. Kalau Anda tahu ilmu agama, mengidolakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita punya Nabi, sudah memberikan hartanya, tenaganya, waktunya, darahnya, bahkan nyawanya diberikan untuk agama ini. Saya tutup dengan satu cerita. Ini kita punya Nabi, kita punya Rasul, kita punya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa perjuangannya untuk kita ini, biar kita ingat. Kalau bukan di acara-acara kayak gini, kapan kita ingat Nabi? Nabi pulang dari dakwah capek, letih, luar biasa. Difitnah, dimaki, diolok, luar biasa. Nabi masuk ke rumah. Nabi ketok pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang menjawab? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dijawab Sayyidatina Khadijah. Nabi masuk, lihat Khadijah sedang menyusui Sayyidatina Fatimah yang masih kecil, masih belia, masih balita, masih bayi. Tiba-tiba Nabi melihat Sayyidatina Khadijah ingin bangun.
pengen menyapa, menyambut Nabi, dikasih isyarat. Jangan. Nabi kaget, Nabi tercengang. Kenapa? Tatkala Sayyidina Khadijah menyusui Sayyidina Fatimah, bukan ASI yang keluar, tapi melainkan darah yang keluar daripada Sayyidina Khadijah. Nabi kaget luar biasa, sehingga Sayyidina Fatimah diambil, ditidurkan, kemudian ditaruh di tempat tidurnya. Kita punya Nabi capek, Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Khadijah. Nabi tidur, terlelap, tiba-tiba Nabi dibangunkan karena ada tetesan air yang menetes di pipinya Nabi. Nabi terjaga, Nabi bangun dicari dari mana. Ternyata Nabi baru sadar, itu air berasal daripada air mata Sayyidina Khadijah. Sehingga Nabi bangun, Nabi tanya, ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Adakah engkau menangis karena dulu engkau bangsawan, sekarang engkau jadi orang biasa? Dulu engkau orang kaya, sekarang engkau jadi orang miskin. Dulu engkau orang yang dimuliakan, sekarang engkau menjadi orang hina. Sayyidina Khadijah menyelesaikan nangisannya. Kemudian dijawab, ya Rasulullah, demi Allah, saya dulu jadi orang kaya. Saya berikan kekayaanku untuk Allah dan Rasulnya. Saya dulu bangsawan, kebangsawananku aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Saya mulia, aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ya Rasulullah, saya sekarang jadi orang miskin. Saya nggak punya uang. Saya jadi rakyat biasa. Saya tidak bisa membantumu. Saya bukan menjadi bangsawan. Saya menjadi orang yang sekarang ini biasa. Tapi engkau masih berdakwah. Tapi engkau masih berjuang. Demi Allah, wahai suamiku Rasulullah, kalau seandainya saya meninggal terlebih dahulu dan engkau masih berjuang mengajak mereka kembali kepada Allah, tatkala engkau ingin meraungi suatu sungai, engkau ingin meraungi suatu lautan, tapi engkau tidak mendapati perahu, engkau tidak mendapati sampan, demi Allah, gali lubang kuburku, gali kuburanku, ambil tulang belulangku, jadikan tulang-tulangku sebagai sampan, sebagai perahu untuk engkau menyeberang lautan tersebut, menyeberang sungai tersebut. Ajak mereka untuk kembali kepada agama Allah, wahai suamiku Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah SAW tidak bisa memendung air matanya. Dipeluk Sayyidina Khadijah. Sayyidina Khadijah memeluk Nabi. Apa itu gambaran? Apa itu kisah? Agar kita sadar, ternyata Islam yang saat ini kita miliki, kita rasakan, demi Allah, itu semuanya melalui darah. Itu semuanya melalui perjuangan. Itu melalui harta yang dihabiskan, melalui waktu yang mereka korbankan. Maka jangan sampai Anda di akhirat, Anda akan ditanya oleh Allah, apa yang Anda gunakan dengan umur Anda? Apa yang Anda gunakan dengan harta Anda? Apa yang Anda gunakan dengan kekuasaan Anda? Apa yang Anda gunakan untuk agama? Apa yang Anda gunakan untuk syariat Nabi? Maka jangan sampai kita menjadi orang yang mencari di akhirat. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, lalu Habib, apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati Nabi? Banyak. Anda berdakwah sesuai kekuatan Anda masing-masing. Anda Ustaz, Anda punya ilmu agama, dakwah dengan ilmu Anda. Jangan Anda perjualbelikan Anda punya ilmu. Anda sebagai konglomerat, Anda hartawan, berikan harta Anda untuk perjuangan ini. Karena sungguh harta yang akan Anda senangi bukan harta yang Anda simpan, tapi harta Anda yang Anda gunakan membantu agama ini, membantu syariat ini. Itu yang akan menjadi harta Anda di akhirat. Anda punya kekuasaan, Anda punya kekuatan, Anda punya wilayah. Gunakan kekuasaan Anda, gunakan tanda tangan Anda, gunakan kekuasaan Anda. Bagaimana agama ini bisa tersebar di mana-mana. Saya tutup. Sahabat Nabi Muhammad SAW sudah memberikan semuanya untuk Nabi. Diberikan semuanya untuk Nabi sampai ada seorang sahabat namanya Tha'labah bin Abdurrahman. Sahabat Tha'labah bin Abdurrahman ini kebiasaannya, kehidupannya cuma satu, pengen menyenangkan Nabi. Mudah-mudahan kita selesai acara ini, kita selalu menyenangkan Nabi. Amin. Ini Tha'labah punya rumah, tapi tidurnya maunya di masjidnya Nabi. Ditanya sahabat, kenapa kamu tidak pernah tidur di rumahmu? Apa jawab Tha'labah? Agar bagaimana Nabi keluar dari rumahnya,
Nabi butuh orang untuk disuruh, saya akan melaksanakannya. Pengen nyenangkan Nabi. Sampai Salabah, kalau disuruh oleh Nabi, itu cepat jalannya. Cepat sekali. Sampai tanya Salabah, kenapa cepat-cepat? Kenapa kalau disuruh Nabi cepat-cepat? Jawab Salabah, saya pengen menyelesaikan hajat Nabi dalam cepat, agar saya bisa memandang wajahnya Nabi. Agar saya bisa memandang wajahnya Rasul. Sampai suatu saat, Nabi suruh Salabah untuk membeli suatu. Tatkala itu suruhan Nabi, Salabah melewati daripada gang-gang kota Madinah. Tidak sengaja Salabah lewat di depan rumah seorang perempuan. Itu satir, itu pintu, bukan pintu rumah kita, tapi pintu cuma dibatasi dengan yang namanya kain. Angin yang kencang menyikap daripada satir tersebut, sehingga aurat daripada perempuan itu terlihat oleh Salabah. Apa yang Salabah katakan? Ya Allah, saya sudah melaksanakan dosa besar. Saya sudah melihat aurat seorang perempuan, maka tidak pantas mata ini untuk memandang wajahnya Nabi. Akhirnya Salabah setelah kejadian tersebut 40 hari 40 malam tidak pernah memberikan wajahnya di hadapan Nabi. Sampai Nabi tanya, hei sahabat, kau lihat Salabah? Tidak ya Rasul. Nabi perintahkan sahabat Umar dan sahabat Ali cari Salabah. Dicari sahabat Salabah, tidak ketemu. Sampai Nabi katakan, ya Rasul, tidak ketemu. Cari Salabah di antara dua gunung yang ada di Madinah sana. Tatkala sampai Salabah di sana, tiba-tiba sahabat Umar, sahabat Ali bertemu dengan yang namanya Ar-Ra'i, si pengembala kambing. Maaf, sahabat Umar dan sahabat Salman bertemu dengan pengembala kambing. Hei Ra'i, hei pengembala kambing, kamu lihat Salabah. Itu orang usianya 16-17 tahun. Itu orang ciri-ciri kalau jalan cepat. Jawab Ar-Ra'i, saya nggak melihat. Tapi setiap menjelang malam, menjelang maghrib, itu ada orang keluar dari atas sana dengan muka yang pucat, dengan keadaan takut. Dia sebentar lagi akan datang. Kapan datangnya? Sebentar lagi. Apa yang harus saya lakukan? Dia tidak akan bertemu manusia. Kalau kamu ingin bertemu, kamu sembunyi. Sahabat Umar sembunyi di samping, sahabat Salman bersembunyi di samping. Tatkala ini laki-laki keluar, dia toleh kanan, dia toleh kiri, tidak ada orang. Kemudian turun, minta sama pengembala kambing daripada yang namanya daripada susu daripada kambing tersebut. Kemudian setelah itu sahabat Umar, sahabat Salman baru yakin, baru sadar itu adalah Sa'labah bin Abdurrahman. Lalu teriak, hei Sa'labah, hei Sa'labah. Lalu setelah itu Sa'labah menoleh ke kanan, menoleh kiri. Siapa itu? Aku Umar, aku Salman. Sa'labah lari. Tapi dengan cepat, dengan sigap, dengan kencang, sahabat Umar, sahabat Salman menangkap sahabat Sa'labah. Lalu ditanya, kenapa kamu tidak pernah menjumpai Nabi? Wahai sahabat Umar, wahai sahabat Salman, tidak pantas wajah ini untuk memandang wajahnya Nabi. Ada apa? Saya sudah melaksanakan dosa besar. Ya Sa'labah, Rasul menyuruh saya untuk memerintahkan engkau untuk ikut ke Rasulullah. Rasul yang menyuruh? Iya. Kalau kekasihku Muhammad yang menyuruh, aku mau. Dibawa sahabat Sa'labah. Tatkala sahabat Sa'labah kedua matanya memandang daripada wajah Nabi Muhammad, Sa'labah pingsan seketika itu juga. Seketika sahabat Sa'labah bangun, Sa'labah sudah berada di pangkuan Nabi. Lalu ditanya, ya Rasulullah, tidak pantas kepala ini, wajah ini, mata ini berada di pangkuanmu. Sa'labah memaksa turun, dipaksa lagi. Kemudian ditanya, kenapa engkau berlaku seperti ini? Sahabat Sa'labah pingsan kedua kalinya. Tatkala bangun, sahabat Sa'labah ditanya lagi. Ya Sa'labah, katakan apa? Ya Rasulullah, saya sudah melaksanakan dosa besar, sehingga tidak pantas mata ini memandang wajahmu. Apalagi harus berada di sampingan daripada pangkuanmu. Apa yang kau lakukan Sa'labah? Ya Rasulullah, suatu saat engkau suruh saya untuk mengambil sesuatu. Ternyata saya menuju ke sana, tersingkap suatu kamar, suatu pintu. Saya melihat aurat seorang perempuan. Dilihat tidak sengaja. Dilihat tidak sengaja oleh sahabat Sa'labah. Oleh karena itu,
maka saya tidak pantas memandang wajahmu ya Rasulullah. Coba lihat, luar biasa. Sahabat-sahabat merasa tidak pantas memandang wajah Nabi karena satu kali tidak sengaja melihat perempuan yang tersinggap auratnya. Kita sudah berapa kali? Tiba-tiba sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dari kakiku ada yang bergerak ya Rasul, ada yang bergerak. Sahabat, tidak usah khawatir, Israel sedang melaksanakan tugasnya. Ya Rasulullah, sekarang berada di dalam daripada pangkuanku ya Rasulullah. Ya Sa'labah, katakan apa yang aku ucapkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sa'labah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sa'labah meninggal dunia di pangkuan Nabi. Tidak selesai dari situ, Sa'labah meninggal di pangkuan Nabi, ditalkini Nabi, yang memandikan Nabi, yang menyolati Nabi, yang menggafari Nabi, sampai Sa'labah akan dikuburkan. Tiba-tiba Nabi datang dari belakang. Apa yang terjadi? Nabi menyingsingkan gamisnya, disingsingkan, sehingga sahabat bingung. Ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu lakukan seperti ini? Tidak seperti biasanya engkau mentazziah orang yang meninggal, engkau lakukan seperti ini. Apa jawab Nabi? Demi Allah, saya melihat ribuan malaikat-malaikat Allah berkumpul di tempat ini untuk memuliakan jasadnya Sa'labah bin Abdurrahman. Coba lihat, apa resep sahabat Sa'labah mendapatkan keistimewaan seperti itu? Meninggal di pangkuan Nabi, meninggal ditalkini Nabi, meninggal disolati Nabi, meninggal dikafani Nabi, meninggal dimandikan Nabi. Bahkan tatkala Nabi mengunjungi penguburannya, Nabi katakan ribuan malaikat berkumpul di tempat itu. Apa resepnya? Menyenangkan hati Nabi, jangan sakiti hati Nabi. Maka saya ingatkan, wahai para pecinta-pecinta Nabi Muhammad, wahai para pecinta Rasulullah, kalau Anda tidak bisa menyenangkan Nabi, Anda tidak bisa bersolat kepada Nabi, tidak bisa menghidupkan sunnah Nabi, tidak bisa untuk membaca sejarah Nabi, memperjuangkan agama Nabi, demi Allah, bukti cinta Anda kepada Nabi, jangan Anda maksiat. Karena setiap hari Senin dan hari Kamis, amal kita diantarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Kalau amal kita baik, Nabi senang, Nabi bergembira luar biasa. Tapi kalau amal kita jelek, kita maksiat dengan mata kita, dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan pangkat kita, Nabi meneteskan air matanya. Kalau dulu Nabi dilempari kotoran onta, pada saat ini Nabi dilempari kotoran dosa oleh umatnya. Maka mari saya ajak pada kesempatan kali ini, kalau kita yang saat ini suka berbuat dosa, Anda ingin berbuat maksiat dengan mata Anda, dengan daripada pikiran Anda, dengan hati Anda, tangan Anda, maksiat berbuat dosa, ingat Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan sedih dengan dosa Anda. Nabi Muhammad akan meneteskan air mata dengan dosa Anda. Maka mudah-mudahan melalui acara ini kita bisa menjadi orang yang menyenangkan Nabi. Minimal jangan sakiti Nabi dengan dosa Anda. Kemudian yang terakhir, sebentar lagi kita akan masuk satu hari, satu tanggal perusak terbanyak umat Islam. Terbanyak umat Islam akan dihancurkan oleh orang kafir waktu itu. Kapan itu? Tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember. Kenapa Habib rusak? Karena waktu itu umat Islam sudah mulai mengikuti daripada orang-orang kafir. Mereka meramaikan tahun baru Masehi, tahun barunya orang kafir, maka haram umat Islam untuk meramaikannya. Kenapa Habib? Man tashabbaha biqaumin faminhum. Orang yang menyerupai satu kaum, maka dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Maka saya ingatkan, awas, hei orang tua, anak Anda amanah dari Allah. Kalau Anda biarkan anak Anda meramaikan dengan kegiatannya, dengan aktivitasnya di luar, demi Allah, dosa itu mengalir kepada Anda. Anakmu investasi akhiratmu, anakmu surga dan nerakamu.
Nabi sudah menceritakan, ada orang tua ahli surga mau masuk surga gara-gara anaknya maksiat, anaknya nggak sholat, anaknya berbuat kejelekan, akidahnya melenceng, anaknya pacaran, keluar dengan laki-laki yang bukan mahramnya, Anda tidak tegur, kata Nabi, orang tua itu di neraka. Walaupun Anda di siang hari puasa, di malam hari ribuan rakaat Anda laksanakan, Anda dekat dengan para ulama, para habaib, Anda istiqomah, hadir majelis taklim, walaupun Anda ustaz, walaupun Anda penceramah di mana-mana, tapi anak Anda tidak sholat, anak Anda keluar dengan laki-laki bukan mahramnya, maka Anda neraka jahanam, kata Nabi. Maka mari pada saat ini saya ajak, khususnya sama orang tua, Anda yang belum punya acara untuk anak Anda, kalau anak Anda tidak ingin rusak, Anda atur pada saat ini. Nah, tanggal 31 kita ada acara makan-makan. Untuk apa, Habib? Agar anak Anda tidak keluar. Anda atur jadwal agar anak Anda, diri Anda tidak meramaikan daripada syiarnya orang kafir. Itu yang paling kecil yang saya inginkan. Tapi ada yang paling besar, dan itu kalau diizinkan oleh Sultan, segenap para habaib, para ulama, khususnya ini tantangan saya pribadi untuk ketua pada saat ini, Habib Maulana bin Yahya. Apa Habib tantangannya? Saya yakin kalau ini sukses, kalau ini berhasil, ini paling menggembirakan hati Nabi, paling tidak. Tak kalau umat sudah mulai rusak di hari tersebut, di malam tersebut, ada segelintiran umat, ada segelintiran kelompok yang menyalahkan hati Nabi. Apa itu? Adakan tandingannya. Adakan tandingannya. Saya tanya, kalau di Pontianak, saya tidak bicara di Pontianak, di desa ini, kalau tanggal 31 Desember ada acara enggak? Acara seperti ini ada enggak? Ada? Ada, Beb? Alhamdulillah. Acaranya di mana, Beb? Di sini. Di sini. 31 Desember. Baik. Saya ingin di sini ada ustadz, ada kiai, ada ulama, para habaib, ada kepolisian, Pak Abri, Masya Allah, ada kita punya sultan. Saya ingin tanggal 31 harus lebih besar daripada ini. Kita tunjukkan sama orang kafir, kita tunjukkan sama orang-orang yang memusuhi Islam, kita tunjukkan sama perusak-perusak Islam, bahwasanya umat Islam itu bisa mengadakan tandingannya. Apalagi entar tahun baru Hijriah harus lebih ramai lagi, Beb. Tahun baru Hijriah siap, Beb. Siap, Beb. Kalau Habib siap, saya doakan, insya Allah, karena beliau termasuk keluarga saya. Ternyata saya punya paman, itu ternyata masih keluarganya beliau. Tadi ngobrol di mobil itu. Saya akan doakan antum, Beb. Kalau antum bisa menjadi penyelenggara tanggal 31 dan tahun baru Hijriah, kalau tidak ada perempuan yang mau sama antum, Beb, dari Cirebon, Bandung saya kirim untuk Anda. Kira-kira siap, Beb? Siap, Beb? Mana panitianya? Siap panitia? Tanggal 31 mengadakan acara dari ujung sampai undung penuh. Siap? Siap? Baik. Sekarang kita mulai, habis acara ini selesai, Habib Maulana mimpin musyawarah. Mimpin musyawarah besok, bagaimana majelis-majelis, ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama, semuanya acaranya cuma satu di tempat ini tanggal 31 Desember. Saya yakin kalau semua ustadz, semua kiai, semua ulama, para habaib, semua majelis taklim, aparatur pemerintahan, Pak Polisi, Pak Abri, Sultan kita, habaib kita bersatu, insya Allah Pontianak akan terjaga daripada kerusakan orang-orang kafir. Siap, Beb? Siap, Beb? Siap, Beb? Baik. Panitia siap? Panitia siap? Siap mengawal? Siap mengawal Habib? Siap mengawal Habib pada acara? Siap mengawal Habib? Takbir! Saya seumur-umur takbir baru sekali tadi itu. Untuk Habib. Biar cepat nih. Biarin tanggal 31 nggak ada acara, kita doain nikahnya makin lama. Kalau tahun baru Hijriah nggak ada acara, kita doain nikahnya makin lama. Habib,
Kata Nabi kalau orang doain, doanya dia dikabulkan dulu. Ntar malah Habib nggak nikah. Saya sudah nikah punya anak 2.